Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Balik lagi bersama saya Nurul Hadi Bauji di channel Ngapakpedia. Oke, teman-teman. Jadi kemarin ini ya, saya update video tentang menu baru TKA, yaitu adanya data peserta berpotensi susulan. Oke, jadi di sini di web TKA untuk SD dan SMP ada menu baru yaitu susulan. Nah, di sini kalian bisa lihat ada menu potensi peserta susulan, kalian klik. Nah, di sini ada beberapa yang muncul dan ada beberapa sekolah yang tidak muncul. Kalau yang muncul seperti ini artinya disarankan mengikuti susulan. Karena apa? Karena saya sudah dapat informasinya benar, ini adalah jumlah soal yang diselesaikan. Jadi angka ini masih di bawah minimal. Kalau minimalnya itu harusnya 24 soal diselesaikan atau 25 ya. 24 itu masuk ke calon susulan, teman-teman. Jadi ini yang di bawah 24 untuk soalnya ya. Kalau yang karakter ini aman ya. Jadi yang merah atau oranye inilah yang disarankan mengikuti susulan. Kenapa disarankan? Karena kalian boleh memilih tidak ikut, boleh memilih ikut. Kalau anaknya mau ikut susulan, berarti di sini klik susulan. Kalau anaknya tidak memilih susulan, berarti diklik tidak ikut susulan. Seperti itu, teman-teman. Lalu, bagaimana cara ngatur sesi, bagaimana prosedur yang harus dilakukan operator sekolah, gitu ya. Itu langkah pertama, sebentar ini saya cek dulu. Oke, teman-teman kita lanjut. Di sini saya sudah bagi 2 layar ya, agar bisa menjelaskan dengan mudah. Langkah Proktor TKA susulan adalah pertama, jelas kita cek data peserta yang mau ikut susulan. Ya, jadi kalau sudah dicek, kemudian di opsinya adalah untuk dipastikan, lalu yang kedua adalah menentukan apakah siswa susulan atau tidak ya. Jadi klik di nggak usah ditulis. Ini artinya kalau yang kedua ini menentukan apakah siswa ikut susulan atau tidak. Jadi ini ya, yang saya maksud adalah ini mau ikut atau tidak. Kemudian yang ketiga adalah klik save. Nah, klik save itu yang di atas ini nih, ya. Karena ini bukan punya bukan punya saya, jadi saya nggak klik save ya, karena ini saya hanya untuk menunjukkan aja. Nah, kalau sudah klik save, artinya data tersimpan. Masih bisa dirubah sampai hari Rabu jam 18.00. Jadi, kalau teman-teman misalnya, oh ada yang nggak jadi ikut atau ada yang jadi ikut selama belum sampai hari Rabu jam 18.00 besok, nanti ya hari Rabu ya, itu kalian masih bisa rubah kemungkinan seperti itu. Tapi sebaiknya satu kali kerja aja ya. Langkah selanjutnya yang keempat adalah mengatur gelombang, sesi, dan modenya. Nah, kalau ini sudah semua, kalian ke menu sini ya. Di menu pengaturan sesi. Nah, diklik di menu pengaturan sesi, diklik. Nah, nanti di sini akan muncul datanya. Ya, sebentar saya perbesar dulu. Nah, karena ini saya belum save, jadi di sini tidak ada datanya ya. Jadi nanti kalian pilih modenya mau mode apa, pakai ruang mana, ikut gelombang berapa, sesi berapa, seperti itu. Kemudian seperti biasa jangan lupa disimpan ya, disimpan ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya sudah disimpan, nanti ada menu lagi yaitu komputer proktor ya. Di sini nanti akan muncul menu komputer proktor bagi yang ikut susulan ya. Jadi nanti akan muncul nih di menu susulan ada menu komputer proktor untuk data proktor susulannya nanti pas pelaksanaannya ya, teman-teman. Seperti itu, teman-teman. Jadi tidak ribet ya, cukup di menu susulan aja, udah fokusnya di menu susulan. Nah, kemudian saya tadi sudah bikin rangkumannya juga. Nah, poin penting nih
poin penting TKA susulan ya. Jadi yang pertama, itu siswa bisa menentukan mau ikut susulan TKA atau tidak, yang pertama. Yang kedua, siswa akan mendapat nilai sesuai nilai susulan jika ikut susulan TKA. Jadi tidak memilih nilai yang tinggi ya. Jadi misal, waktu TKA utama dapat 80 gitu, kita sederhananya aja. Kemudian nanti pas susulan malah turun 70, maka tetap yang muncul adalah nilai 70-nya. Intinya adalah nilai terakhir ya, jadi nilai susulan. Kalau ikut susulan ya nanti di sertifikatnya yang tercantum adalah nilai susulannya. Makanya di sini mau ikut susulan atau tidak, kalau merasa sudah cukup, dengan jumlah jawaban yang kalian kirim ya silakan gitu ya, atau misalnya masih ragu boleh ikut susulan. Nah, kemudian yang ketiga, siswa hanya mengerjakan susulan yang merah saja sampai selesai. Nah, jadi, ada beberapa poin ya, sebentar. Jadi, kalau siswanya ini ya saya nah ini nih, ini kan yang oranye ini hanya di bagian matematika, maka siswa akan mengerjakan matematika saja. Karakternya tidak. Kalau misalnya yang merah cuma di karakter, maka siswa akan mengerjakan soal-soal karakter saja. Seperti itu teman-teman. Jadi tidak ikut 2 hari nih. 2 hari full tidak ikut. Dia hanya ikut di yang merah saja. Matematika di hari pertama kan matematika dan karakter tuh. Karena yang merah cuma mapelnya aja, maka dia akan mengerjakan mapel matematikanya aja, karakternya tidak. Informasi terakhir seperti itu, teman-teman ya. Jadi nilai soalnya ya cuma soal matematika atau soal yang merah saja. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, poin penting selanjutnya adalah pengaturan mode, sesi, dan gelombang serta ruangan paling lambat Rabu ya, karena dapat infonya seperti itu. Kemudian pengawas TKA digenerate otomatis lagi, nanti ada pengawas lagi tentunya. Kemudian gelombang 1 adalah hari Senin dan Selasa 11 sampai 12 Mei. Gelombang kedua Senin Selasa juga 18 19 Mei ya. Nah, hari pertama itu mapel matematika dan survei karakter, jadi nanti mengerjakannya bisa matematika aja, bisa survei karakter aja, bisa keduanya, tergantung yang merah yang mana. Nah, hari kedua mapel bahasa Indonesia dan survei lingkungan belajar. Seperti itu. Kalau misalnya yang susulannya cuma mapel bahasa Indonesia, berarti dia hanya ikut di hari kedua aja, di hari Selasa aja. Gitu, teman-teman ya. Dan ini sedikit file PDF susulan TKA presentasi dari dinas, ini saya dapat dari teman juga. Jadi, kenapa bisa susulan ya karena ini nih ya, baru menyelesaikan TKA mapel atau belum selesai ya, kemudian presentase respon jawaban kurang dari 80%. Nah, ini maka berpotensi susulan. Kemudian mekanismenya ini ya, peserta dengan potensi susulan akan mengerjakan satu mapel secara penuh. Peserta tidak melanjutkan pekerjaan sebelumnya bagi yang mengalami kendala di tengah tes ya. Peserta dengan potensi susulan diperkenankan memilih ikut atau tidak. Kemudian pengaturan mode, gelombang, dan sesi dapat dilakukan melalui menu susulan. Pengawas TKA digenerate secara otomatis. Tadi sudah saya sampaikan rangkumannya ya. Nah, ini saya tunjukkan filenya. Kemudian ini simple aja, nggak terlalu penting, yang poin-poin pentingnya aja. Nah, ini jadwalnya Senin Selasa ya. Kemudian ini sinkronisasi TKA ini untuk yang semi online. Nah, tadi yang saya sampaikan hari Rabu 6 Mei pukul 18 itu penentuan keikutsertaan ya, susulan ya. Jadi kalian siswanya ada yang mau ikut atau tidak itu batasnya hari Rabu jam 6 sore. Seperti itu. Selebihnya ya sudah saya jelaskan sebelumnya, teman-teman ya. Jadi seperti itu ya penjelasan prosedur mengikuti TKA. Untuk prosesnya ya sama seperti TKA-TKA sebelumnya, tinggal mengerjakan soal, ada token, ada komputer proktor, dan lain sebagainya. Samalah, cuma itu untuk susulan aja, siswa-siswa susulan gitu teman-teman, dan khusus di menu susulan gitu ya. Terima kasih, itu saja dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Salam satu Nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.